Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah catatkan pada malam hari ini, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga apa-apa yang kita lakukan, kita selenggarakan pada kesempatan malam hari ini, baik berangkatnya kita dari rumah untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan duduknya kita dalam rangka thalibul ilmi, semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah pada malam hari ini dan disimak dengan sebaik-baiknya. Di session terakhir nanti ada session tanya jawab atau didiskusikan barangkali dalam penyampaiannya kurang difahami. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore kali ini. Allah Azza wa Jalla kembali memberikan berbagai pintu nikmat, pintu hidayah, pintu kebaikan kepada kita semua. Di antaranya adalah melazimi nikmat, melazimi yang namanya talabul ilmi. Ada salah seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menasihati sahabatnya yang lain, utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Wahai para sahabatku, carilah hatimu pada 3 tempat. Carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama, inda sima'il Qur'an, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa inda majalisi dzikri, yakni ketika bermajelis ilmu. Yang ketiga, wa inda awqatil khalwah,
yakni ketika menyendiri dalam beribadah. Fa illam tajid qalbaka fi tilkal mawatin, jika kamu tidak menemukan hatimu di 3 tempat tadi, fas'alillaha ta'ala ayya'tiyaka qalbah, maka mintalah kepada Allah agar memberikan kepadamu hati. Maka jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, di antara faedah kita bermajelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah di sini adalah untuk semakin kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin melembutkan hati kita, semakin kita bertakwa membersihkan diri ini di hadapan Allah. Karena dengan mendengarkan Al-Qur'an, dengan bermajelis zikir, bermajelis ilmu dan beribadah kepada Allah ini, tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Kok ternyata di dalam majelis ini tidak ada kehadiran hati kita untuk mengingat Allah, maka disitulah PR kita untuk melembutkan hati. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita khususnya dalam tafsir dan tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah juz 2 yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas sampai pada ayat 173 ya. Ini kita akan membahas ayat 174, 175 dan 176, bisa dibaca dan diterjemah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakununa fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam parutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Baik, jazakumullahu khairan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 ayat yang berkenaan dengan kondisi ahlul kitab, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini mengecam, menyindir dan memberikan hukuman kepada mereka orang-orang ahlul kitab yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menyembunyikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Ya. Ini kata kedua ya, setelah kita pelajari sebelumnya ada di ayat sebelumnya yang juga sama, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, itu di lembar kedua kemarin. Ini yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, minal kitab, dari Alkitab, yakni At-Taurah, kitabnya orang-orang Yahudi yang Allah turunkan kepada mereka, wa yashtaruna bihi, dan mereka menjual kitab Allah itu thamanan qalila, diganti dengan harga yang murah. Ya. Mereka menjual ayat-ayat Allah, menjual kitab Allah, kebenaran dari Allah, mereka tutupi diganti dengan harga yang murah. Nanti kita jelaskan harga yang murah ini apa. Ulaika ma yakuluna fi butunihim, mereka inilah sebenarnya ma yakulun, tidak memakan, fi butunihim, dalam perut-perut mereka ini, illan nar, kecuali neraka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mengajak mereka berbicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, yang mana itu adalah tanda kebencian Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalah, mereka inilah orang-orang yang membeli, menukar adh-dhalalata, kesesatan, bil huda, dibayar dengan petunjuk. Dengan petunjuk mereka diberikan, asalnya diberikan kebenaran dari Allah berupa Alkitab yang isinya petunjuk, mereka tukar petunjuk itu dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka juga membeli azab, menukar azab bil maghfirah, dengan ampunan yang Allah berikan. Asalnya dengan Alkitab itu kalau mereka mengamalkan, mereka mendapatkan ampunan, tapi mereka tidak mau mengamalkannya karena mereka mau membeli azab. Ya, sejatinya mereka kalau tidak mengamalkan, mereka membeli azab, memilih azab. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka, sabarnya mereka untuk disiksa di api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, yang demikian itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu bil haqq, dengan kebenaran, yakni membawa kebenaran, kitab yang isinya kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitab, dalam Alkitab, yakni Yahudi, antara mereka berpecah belah dalam memahami Alkitab. Lafi syiqaqin ba'id, sungguh mereka berada dalam kesesatan atau perpecahan yang sangat jauh. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Demikian sekilas ya terjemah, ya sekilas terjemah untuk 3 ayat tadi. Kita coba perdalam lagi dengan sisi tadabbur atau penjelasan tafsirnya ini, ya. Ayat ke-174, 100 ke-75 dan 100 ke-76 ini, sebelum kita membahas kata per kata, kita bahas dulu dari segi asbabun nuzulnya. Sebenarnya ayat 174 ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dahulu ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang Yahudi ini memiliki
memiliki jabatan, ya, memiliki kemewahan, memiliki kedudukan. Ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini punya kekhawatiran, yang mana Rasulullah SAW ini memang dipilih oleh Allah bukan berasal dari golongan Yahudi, tapi dari orang Arab, sehingga mereka di samping tidak mau menerima, mereka mempunyai kekhawatiran, kalau nanti kita percaya kepada Muhammad dan membenarkan risalah Muhammad, berarti itu artinya kita kehilangan kedudukan kita. Kita kehilangan kedudukan kita, kehilangan jabatan kita. Makanya disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi rahimahullah, sebab turunnya ayat ini itu karena pemuka-pemuka Yahudi dahulunya mereka biasa diberikan hadiah dari para umatnya, yaitu umat Yahudi. Jadi pemimpin-pemimpin mereka, rahib-rahib mereka itu biasa diberikan hadiah atau menarik upeti daripada masyarakatnya, baik upeti berupa perkebunan kurma yang ada di Madinah, atau berupa hasil ternak, ya, susu yang diperah dari hewan-hewan yang mengeluarkan susu, dan hasil-hasil yang lainnya. Mereka biasa untuk diberikan upeti-upeti itu. Kenapa? Karena mereka dipercaya sebagai pemuka agama, sebagai pemimpin, begitu. Nah, tatkala Rasulullah SAW diutus, mereka punya kekhawatiran, ya. Kalau seandainya mereka ini membenarkan risalah Nabi, nanti perhatian masyarakat itu akan beralih kepada Rasulullah SAW. Sehingga mau nggak mau kami harus menyembunyikan kebenaran itu. Orang-orang Yahudi harus menyembunyikan kebenaran itu. Makanya dulu ada yang namanya pemuka Ka'ab al-Ashraf, ya. Ada juga yang namanya Huyai. Huyai itu bapaknya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah yang nanti diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jelas-jelas melihat kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Setelah sebelum perang Ahzab, ya, dia bincang-bincang sama Yahudi yang lain, kemudian melihat tanda-tanda kenabian, yang dimana tanda-tanda itu sudah ada di dalam kitab Taurat mereka. Bagaimana tidak, kemarin sudah kita jelaskan ayat Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Bahkan kalau kita mengetahui anak-anak kita ini kan mungkin tidak sebagaimana kita mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau mengetahui anak mungkin dikabari oleh istrinya, dikabari oleh bapaknya tentang anak ini, suatu kabar tentang anak. Kadang-kadang ya, kabar itu kalau dari manusia bisa jadi salah, kan begitu. Tapi kalau kabar itu dari Allah, Muhammad itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, dan itu yang ngabari adalah Allah, apakah mungkin salah? Tidak mungkin salah. Dan itu diterima oleh orang-orang Yahudi, kebenaran itu. Kebenaran itu diterima, merupakan wahyu dari Allah di kitabnya orang-orang Yahudi. Kok mereka sembunyikan? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk mengecam, ya, memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi khususnya, ya, dan umumnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti sifat-sifat mereka ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal kitabi, dari Alkitab, wa yashtaruna bihi, dan mereka menjual
ayat-ayat Allah itu thamanan qalila, dengan harga yang murah. Nah, harga yang murah thamanan qalila ini ya tadi ya, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bil hitamid dunyawi, harga yang murah itu salah satu di antara maksudnya adalah perkara-perkara dunia ya. Faman ta'awadhu anhu bil hitam ad-dunyawi, maka barang siapa yang berpaling atau menjual, mengganti ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan dunia, wa nabada amrallah, dan dia membuang perintah Allah, faulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, maka mereka itulah orang-orang yang tidak memakan di dalam perut-perut mereka ini kecuali neraka. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, dari ayat ini kita bisa merenungi bahwasanya dunia itu memang dihargai sangat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya disebutkan oleh Allah thamanan qalila, harga yang kecil, harga yang sangat murah. Bagaimana tidak murah jika itu dibanding dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Maka orang-orang yang nantinya terjerumus dalam dosa ini itu betul-betul orang yang parah, orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka menjual sesuatu yang sangat berharga, yakni hidayatullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab, dan memilih kepentingan dunia. Ini sebenarnya kecaman lebih kepada ahli ilmu ya, orang-orang yang mempunyai ilmu, karena orang-orang itu bisa menyembunyikan sesuatu ya karena punya sesuatu itu. Dan ini konteksnya berbicara tentang ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini, kita betul-betul khawatir jangan sampai kalau kita mempunyai ilmu, atau para ulama, orang-orang yang diberikan oleh Allah amanah tanggung jawab ilmiah, punya ilmu, kemudian karena kepentingan 1-2 masalah dunia itu berupa harta, dia kemudian terlena dengan harta itu dan mau dibodohi untuk menjual ayat Allah, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kebijakan karena sokongan daripada suap, termasuk diantaranya memutuskan sesuatu keputusan karena ada sokongan dari belakang, yang mana itu untuk kepentingan dirinya sendiri, padahal kebenaran itu berbalik dengan apa yang dia putuskan. Nah, ini contoh-contoh seperti ini kadang-kadang kita temukan baik dalam skop kecil maupun skop yang besar, dan itu dosanya masya Allah ya, dosa besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man su'ila al ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah ilmu, ditanya tentang ilmu kebenaran tapi tidak mau dia ungkapkan, maka dia akan diikat dengan pengikat di mulutnya pada hari kiamat dari neraka, pengikat dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtasi, terlaknatlah Allah itu melaknat orang yang memberikan suap maupun orang yang diberi suap, dua-duanya kena laknat. Baik. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar, mereka inilah orang-orang yang tidak memakan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Maka di dalam ayat ini
menjelaskan kepada kita bahwasanya harta yang haram didapatkan dari suap menyuap, didapatkan dari tadi menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi, upeti yang dimakan karena menjual ayat Allah tadi mengantarkan mereka kepada neraka, yang mana sebenarnya mereka itu memakan api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah. Yang pertama, hukuman atau ancaman bagi mereka orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah adalah mereka akan memakan api di neraka. Wa la yukallimuhumullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, bal qad sakhita alaihim wa a'rada anhum. Dari ayat ini bisa diketahui bahwasanya Allah benar-benar murka kepada mereka dan Allah benar-benar berpaling kepada mereka. Dan memang benar ya, di dunia saja kalau kita tidak mau berbicara kepada orang lain, itu kan berarti kita betul-betul benci kepada dia. Ya, orang kalau nggak mau berbicara kepada orang berarti orang nggak suka. Ya, tanda kalau nggak ridho, berpaling, benci. Walillahil mathalul a'la. Allah punya permisalan yang lebih tinggi. Bagaimana Allah tidak benci kepada seseorang yang sudah diberikan ilmu untuk menyampaikan kebenaran, tapi dia rubah ilmu tersebut. Ya. Makanya ketika nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala enggak akan ngajak bicara. Apakah Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat? Allah berbicara pada hambanya dengan di hari kiamat. Tapi orang-orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian mufassir itu menafsirkan tidak diajak bicara di sini, maksudnya tidak diajak bicara dengan bicara yang rahmah, penuh kasih sayangnya. Akan tetapi Allah ajak bicara mereka dengan ajak bicara yang ancaman luar biasa, azab, masuk ke neraka. Dan ini salah satu bentuk siksa. Tidak diajak bicara oleh Allah, ini salah satu bentuk siksa. Banyak orang yang tidak, ya, banyak ancaman dosa itu yang pelakunya tidak diajak bicara oleh Allah. Ya. Salah satunya dalam hadis disebutkan ada 3 orang, ya. Salah satu ada 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka tidak disucikan dan mereka terkena siksa yang pedih. Siapa itu? Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang pezina. Orang tua pezina. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja yang pendusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Ya, 3-tiganya ini tidak diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa mereka. Kenapa ya? Karena betul-betul parah. Ya. Orang tua yang awalnya sudah secara fisik tidak ada dorongan hawa nafsu lebih sebagaimana pemuda, kok masih berzina, benar-benar parah. Pemimpin pendusta juga demikian, ya, pemimpin yang sudah diamanahi kok masih berdusta, madharatnya kepada umatnya luar biasa. Yang ketiga, orang miskin yang sombong, orang miskin yang wajar tidak ada dorongan untuk sombong. Tapi kalau orang miskin sombong itu berarti keterlaluan. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah merupakan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Imam As-Sa'di berkata, la yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah. Allah tidak mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Walaysa lahum a'malun tasluhu lil madh.
dan mereka tidak punya amalan yang layak untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma lam yuzakkihim li'annahum fa'alu asbab 'adami tazkiyah. Mereka itu tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan satu perkara, satu maksiat yang menghalangi Allah mensucikan mereka. Apa itu? Yaitu maksiat tidak mengamalkan kitab Allah dan menyembunyikan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya orang yang gemar berdakwah kepada Allah dan mengamalkan kitab Allah berarti mereka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari ayat ini bisa kita ketahui bahwasanya orang yang gemar mengamalkan kitab Allah, mengamalkan kebenaran, lalu mereka mendakwahkan kebenaran sesuai dengan haknya, mereka akan termasuk golongan yang disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Artinya apa? Amalan berdakwah itu akan membersihkan kita dari dosa. Ya. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini tiga bentuk azab atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pertama kali. Yang pertama, mereka akan makan api neraka. Yang kedua, mereka tidak diajak bicara oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala katakan walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sering di dalam Al-Qur'an ini menemukan walahum adzabun alim, walahum adzabun muhin, walahum adzabun azim, ya, sering sekali. Ya, walahum adzabun syadid. Sering sekali menemukan seperti ini. Tapi cobalah kita hitung, kalau kita menemukan ayat-ayat seperti ini, apakah hati kita sudah tergerak untuk merenungi, ya? Karena kadang-kadang kita baca lewat. Sekarang coba kita renungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Kalau di dalam terjemah Indonesia itu azab alim itu pedihnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab alim itu dari kata alama yu'limu. Alimun. Alamun itu artinya sakit. Mu'limun itu artinya yang menyakitkan. Alimun betul-betul membuat sakit. Betul-betul membuat sakit. Salah satu di antara tafsirannya, alim di sini, alim dalam hal syiddah, kekuatannya itu betul-betul membuat sakit. Alim dalam hal kathrah, banyaknya siksa itu membuat sakit. Dan neraka kan kompleks. Azab neraka itu kan kompleks. Membuat sakit rohaninya, rohnya, juga membuat sakit fisiknya, membuat sakit mentalnya secara psikisnya, juga secara biologisnya, kan gitu. Ibarat kalau orang ya dipukul dengan satu kali pukulan yang sangat keras, itu kan sakit ya, sakitnya luar biasa. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala di neraka lebih daripada itu, yang mana jilatan neraka, hempasan api neraka ini kekuatannya membuat sakit tubuh manusia ini, sakit. Belum lagi sakit dari segi menyakitkan, dari segi banyaknya siksaan di situ, banyaknya api. Orang kalau mukul begini ringan mungkin nggak sakit, tapi kalau mukul gini terus, dipukul terus, itu kan menjadi sakit, kan gitu. Nah, neraka kompleks, nggak hanya satu kali, terus menerus seperti itu. Jadi orang yang tersiksa di neraka betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi kalau diartikan pedih, ya. Pedih itu kan kalau kita kena mata, kena sambal kan pedih, ya pedih apa? Perih itu pedih.
atau luka kita kena jeruk nipis atau apa, itu kan pedih. Nah kita coba, walaupun neraka nggak bisa kita bayangkan gimana, tapi ketika di dunia coba kita bayangkan, pedih saja ya. Pedih ini ya kita bayangkan kena luka itu diurak-urak sampai itu, Masya Allah. Walillahil mathalul a'la, Allah punya permisalan yang lebih tinggi daripada itu, di neraka nggak bisa dibayangkan. Maka walahum adzabun alim, betul-betul menyakitkan bagi mereka. Dari sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita dihindarkan daripada siksa yang seperti ini. Walahum adzabun alim. Ustaz cuma sebentar. Nanti di neraka palinglah sebentar saja disiksa. Sebentarnya di neraka itu ka'alfi yaumin mimma ta'udun. Satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Kata Allah, labithina fiha ahqaba. Orang di neraka itu walaupun sejenak ahqaba itu sebentar saja, itu 80 tahun sebentarnya di neraka itu. Baik. Walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka inilah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, wal adzaba bil maghfirah, dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan dihargai dengan ampunan ya. Yang mana aslinya ya, mereka itu kan diberi Alkitab, isinya petunjuk dan ampunan Allah ya. Petunjuk kalau mereka mengamalkan, ampunan kalau Allah mengamalkan. Tapi karena mereka tidak mau mengamalkan, mereka menjualnya ya. Menukarnya dengan azab dan kesesatan. Fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka kepada siksa neraka. Alangkah sabarnya mereka kepada siksa neraka. Ini maksudnya apa? Ini kalau kita lihat dari sighah bahasa Arab, ini masuk sighah ta'ajjub. Ta'ajjub itu untuk mengeluarkan ekspresi heran atau ya heran, ya ta'ajjub, heran. Ma asbarahum, kok bisa sabarnya gitu? Masuk toh sesabar itu gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran kan ancamannya banyak tadi, bukan hanya di ayat ini. Kemarin kan ulaika alaihim laknatullah, mereka dilaknat oleh Allah. Di dalam hadis diancam diikat mulutnya dengan pengikat neraka. Di sini Allah sebutkan walahum adzabun alim. Allah enggak ajak mereka di hari kiamat, enggak ajak bicara. Allah juga tidak membersihkan mereka dari dosa. Allah juga di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka memakan api neraka. Nah, orang-orang seperti ini harusnya kan ketika di dunia takut. Iya kan? Mereka harusnya takut. Kenapa? Karena ancamannya sangat banyak sekali. Ancaman banyak itu kenapa? Ya karena dosa yang mereka lakukan sungguh berat. Sungguh berat. Sudah diberikan oleh Allah kebenaran, tapi mereka selewengkan. Nah, ketika mereka nekat melakukan seperti ini, Allah heran kepada mereka. Fama asbarahum 'alan nar. Lah kok sabar banget terhadap siksa api neraka? Padahal siksa api neraka tidak bisa dibayangkan tadi. Ibarat kalau ya, siksa yang paling ringan saja disebutkan dalam hadis itu jilatan neraka ditaruh di bawah telapak kaki, maka ubun-ubun ini akan mendidih. Kita pernah nggak menaruh telapak kaki ini di api? Mungkin terkena pernah. Apakah mendidih di sini? Enggak, belum mendidih di sini. Di atasnya saja belum mendidih. Itu saja kita sekejap saja langsung begini kok. Kena air panas sekejap langsung begini. Nah, apalagi di neraka. Paling ringan saja itu terjilat api neraka kaki kita langsung mendidih di atasnya.
Nggak bisa kita bayangkan, kok ini ada orang yang sabar melakukan kemaksiatan, menyembunyikan kebenaran. Kok sesabar itu mereka terhadap api neraka? Maka betul-betul ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Masing-masing kita memiliki pengalaman sendiri-sendiri dalam dunia kita. Praktek-praktek menjual ayat Allah ini dengan adanya suap, dengan adanya fatwa yang menyeleweng, dengan adanya ulama-ulama ya, ahli-ahli ilmu yang mereka menjilat ya, karena kepentingan duniawi. Ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terkena kepada mereka-mereka ini. Nah, siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini betul-betul berat. Ya. Dan berbagai macam siksa Allah berikan kepada mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat terakhir, "Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq." Yang demikian itu bi annallah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala nazzala, sudah menurunkan Alkitab bil haq, dengan kebenarannya. Artinya Allah turunkan Al-Qur'an itu berisi kebenaran, membawa kebenaran, membawa hidayah. Kok masih mereka selewengkan? Ya, ibarat kalau manusia kita kasih seseorang itu satu buku atau satu hadiah, terus hadiah ini ternyata dibawa oleh orang itu, nggak sampai kita kasih orang hadiah, kita amanahkan dia untuk menyampaikan kepada si B, kok si A ini kemudian membawa hadiah itu dibuang, ya, nggak sampai kepada si B. Bagaimana perasaan kita? Ya. Perasaan kita betul-betul sakit, betul-betul kecewa. Walillahil mathalul a'la. Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang seperti ini. Diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu atau kebenaran tapi diselewengkan. Ya. Yang demikian itu, azab yang Allah berikan demikian itu karena Allah sudah menurunkan kebenaran, Alkitab dengan kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham fil kitabi, di dalam Alkitab, la fi syiqaqin ba'id, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ikhtalafu berselisih di sini, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, adalah fa'amanu bi ba'dhihi wa kafaru bi ba'dhihi. Yang dimaksud berselisih di sini maksudnya adalah mereka mengimani sebagian dan mereka mengkufuri sebagian yang lain dari kitab Allah. Ya. Nah, konsekuensi atau resiko dari orang-orang yang seperti ini biasanya mereka akan terpecah belah. Ya. Mereka akan berada dalam kesesatan dan terpecah belah. Dan buktinya demikian. Kalau orang-orang tidak memegang teguh kebenaran kitab mereka saling berselisih di dalamnya dengan perselisihan yang mereka perturutkan dari hawa nafsu, mereka ini akan terpecah belah. Umat Yahudi itu pada faktanya ya terpecah belah, ya, dari dulu sampai sekarang. Ahlul kitab sendiri antara Yahudi dan Nasrani itu juga terpecah belah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan hablillah, ya, tali Allah, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita satu kesatuan dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, kita akan
bersatu, ya, tidak terpecah belah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan orang-orang yang berselisih mengimani sebagian dan tidak yang lain, lafi syiqaqim ba'id, sungguh dalam penyimpangan yang nyata. Imam As-Sa'di berkata, syiqaq itu maksudnya adalah muhaddah, yakni perpecahan atau kesesatan, ya, muhaddah, anil haqqi, dari kebenaran, ya. Kenapa mereka bisa jauh sesat dari yang namanya kebenaran? Li'annahum khalaful kitab al-mujib lil ittifaq, karena mereka menyelisihi Alkitab, yang mana Alkitab itu sudah secara pasti mengharuskan mereka bersatu, ya. Al-Quran, Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya kalau diamalkan kan membuat kita bersatu, ya, tidak berpecah belah. Tapi manakala mereka menyelisihinya, disitulah mereka jatuh dalam perpecahan, dan itu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Secara khusus ayat-ayat ini memang turun untuk orang Yahudi. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an dan tadabbur Al-Qur'an, maka satu kaidah dari ulumul Qur'an itu al-ibratu bi umumul lafzi la bi khususis sabab, ya. Yang diambil hikmahnya adalah keumuman lafaz, ya, bukan khususnya sebab, ya. Jadi ayat ini memang turun kepada Yahudi, tapi pelajaran itu bisa diambil secara umum oleh semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita meniru karakter orang-orang Yahudi ini, yang mereka untuk kepentingan dunia berani menjual agamanya, menjual kebenaran, dihargai dengan harga yang murah, ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira cukup sekian dari kami, moga-moga bisa memberikan manfaat dan sebagai sarana hidayah untuk ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break untuk adzan dulu dan kita siapkan pertanyaan untuk ditanyakan setelah adzan. Monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Nggih, Pak Budi, nih Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dan penjelasan Ustadz. Yang kami pertanyakan dan butuh penjelasan adalah apakah Al-Quran ini adalah bentuk penyempurnaan dari beberapa kitab terdahulu termasuk Taurat, Zabur dan Injil. Itu ya. Jadi apakah isi daripada kitab-kitab terdahulu itu mutlak masuk di dalam Al-Quran ini, dan apakah kitab yang terdahulu saat ini itu adalah bentuk pengingkaran dari kalam Allah? Terima kasih Ustaz, butuh penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullahu khairan. Untuk yang pertama tadi, apakah Al-Quran ini itu menjadi apa istilahnya, kumpulan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Aqul Allahu Ta'ala a'lam. Kalau dibilang penyempurna mungkin juga tidak ya. Artinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab ini sebenarnya semuanya sama. Ya, semuanya untuk para nabi ini mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kitab-kitab ini semuanya adalah sempurna. Kitab Allah Subhanahu wa taala, Injil ya, terkhusus untuk umat Nasrani, Taurat untuk umat Yahudi dikatakan sempurna, itu sempurna bagi mereka. Ya. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Ya. Penutup juga memiliki inti dan makna yang sama sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi Al-Qur'an, Injil, Taurat ini memiliki kekhususan yang berbeda dalam segi syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an ini memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari yang apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, kan begitu. Ya. Sehingga kalau dinamakan sebagai penyempurna itu menurut saya juga tidak. Artinya punya kekhususan masing-masing, ya. Akan tetapi untuk umat Rasulullah dan untuk umat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memang turunkan Al-Qur'an untuk syariat semuanya, ya. Nabi Isa alaihi salam pun nanti ketika turun sebelum hari kiamat itu akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya Musa masih hidup maka dia akan mengikuti saya pada nantinya. Begitu. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua tadi, yang saat ini, ya, apakah kitab Taurat dan kitab Injil yang saat ini merupakan bentuk yang sudah diselewengkan? Ya, jawabannya iya, ya, jawabannya iya. Kenapa kok demikian? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi itu menyelewengkan kitab Taurat, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah neraka wail bagi mereka yang menulis Alkitab itu dengan tangannya mereka sendiri, memperturutkan hawa nafsu mereka sendiri untuk membeli, menjualnya dengan harga yang murah. Ini menandakan bahwasanya mereka sudah merubah-rubah, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan waqalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sudah memiliki unsur dari ketuhanan. Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, memiliki unsur dari ketuhanannya Allah. Itulah perkataan mereka, mereka membolak-balikkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, artinya berarti kitab yang sekarang ini memang sudah dirubah, sudah diselewengkan. Maka pada nantinya ya ada turunan pertanyaan lagi, apakah Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab maksudnya masih ada di zaman sekarang atau enggak? Yaitu para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Ya wallahu taala alam bisawab. Mungkin jawaban sederhananya seperti itu. Ya, demikian Pak ya. Ada lagi Bapak yang tanyakan? Ampun, iya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kami cukupkan kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.